Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, saya dari kelompok 6 dengan beranggotakan Bima Rizky Widiatna, saya sendiri Hanif Ridal Warid, dan juga Muhammad Sandika akan menjelaskan tentang hukum MOR dan juga sistem operasi. Oke, pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang hukum Moore atau Moore's Law. Gordon Moore yang dikenal sebagai pencipta hukum Moore yang menjadi kiblat kompetisi fabrikasi chip silikon di era mikroelektronika modern. Hukum Moore sendiri didefinisikan bahwa kompleksitas sebuah mikroprosesor akan meningkat 2 kali pada setiap 18 bulan sampai kurang lebih 2 tahun. Maka walaupun demikian, sebenarnya Moore ini tidak menyebutkan sama sekali mengenai istilah hukum Moore, tapi istilah hukum Moore ini dipopulerkan oleh seorang profesor dari Caltech yang bernama Carl Farming. Paper yang dituliskan oleh Gordon Moore sendiri tidak didasari oleh dasar saintifik atau engineering, melainkan hanya refleksi dan proyeksi seperti apa masa depan daripada teknologi semiconductor. Jadi sebenarnya Gordon Moore ini hanya mengungkapkan satu statement bahwa kompleksitas pada sebuah mikroprosesor akan meningkat 2 kali lipat dalam setiap 18 bulan atau 2 tahun. Nah, jadi yang pada dasarnya Gordon Moore ini hanya mengeluarkan statement dengan hasil observasinya dari munculnya komputer generasi pertama. Ia menyatakan statementnya yang dikembangkan oleh seseorang yang akan menjadi hukum yang dikenal sekarang adalah hukum Moore. Setelah mengalami banyak kesulitan, kini hukum Moore tidak lagi menjadi kiblat tunggal dalam kompetisi industri mikroprosesor. Terdapat sebuah set dokumen dengan nama International Technology Roadmap for Semiconductor atau bisa disingkat itu ITRS, yang disusun oleh para ahli dalam industri mikroprosesor yang berasal dari Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Nah, set dokumen ini berisi opini-opini yang dihasilkan oleh para ahli dalam menentukan arah riset dalam industri mikroprosesor. Tepatnya pada bulan April 2014, komite ITRS ini mengumumkan bahwa mereka akan mengatur ulang arah riset pada industri mikroprosesor agar tidak hanya berfokus pada mengecilkan ukuran transistor seperti pada hukum Moore saja, tapi arah riset yang dinamakan ITRS ini mengatakan bahwa elemen lain akan ditambahkan dalam fokus industri mikroprosesor ini, seperti integrasi sistem, konektivitas, tepatnya konektivitas sistem luaran, integrasi pabrik, dan fokus-fokus lainnya. Nah, tadi sudah dibahas mengenai hukum Moore. Nah, hukum Moore ini juga berhubungan dengan perkembangan komputer. Nah, seiring berkembangnya zaman, komputer ini selalu berkembang terus dari generasi ke generasi, dan di generasi ketiga ini ditemukannya sistem operasi yang digunakan pada sebuah komputer. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah program pengelola seluruh sumber daya yang ada pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan
ataupun fitur-fitur pada pengguna komputernya, sehingga sistem komputer ini memudahkan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer, yang dimana sistem operasi ini perannya itu sebagai media interaksi antara manusia dengan mesin komputer. Nah, jadi manusia itu kan memiliki bahasanya sendiri, dan komputer juga itu memiliki bahasa komputernya sendiri. Nah, agar manusia dengan komputer ini bisa berinteraksi, nah dibuatlah sebuah sistem operasi yang dimana agar dimudahkannya manusia itu untuk menggunakan sebuah komputer seperti itu. Dan adapun tiga sasaran dari pembuatan sistem operasi ini, yaitu diantaranya satu, untuk memudahkan, yang kedua itu untuk efisiensi, dan yang ketiga itu untuk komputer itu mampu untuk berevolusi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem operasi ini dibuat tujuannya untuk mempermudah kita manusia ataupun orang-orang awam yang belum begitu mengerti seluk-beluk atau mengerti jauh mengenai komputer, agar dapat mengoperasikan komputer ini. Jadi komputer itu tidak hanya digunakan oleh programmer-programmer yang bisa mengenali itu bahasa-bahasa pemrograman, melainkan agar bisa dipakai untuk universal seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah Hukumor memiliki peran dalam pesatnya perkembangan komputer. Statement yang diungkapkan oleh Gordon Moore ini jadi kiblat tunggal dalam kompetisi industri mikroprosesor. Hukumor ini berisi prediksi atau ramalan Gordon Moore mengenai transistor pada mikroprosesor yang akan terus berkembang setiap 18 bulan. Prediksi ini tidak semata langsung dicetuskan, tetapi melalui observasi terlebih dahulu mengenai perkembangan komputer. Dan pada saat itu Hukumor dijadikan patokan oleh para produsen komputer. Dan Hukumor ini masih berlaku sampai sekarang, walaupun perkembangannya melambat seiring berkembangnya zaman. Teknologi komputer semakin canggih dan semakin mudah untuk digunakan oleh orang awam, dikarenakan adanya sistem operasi yang mempermudah manusia mengoperasikan komputer. Seperti tiga sasaran utama dalam sistem operasi, yaitu mempermudah, efisien, dan mampu berevolusi. Oke, sekian pembahasan dari kelompok 6 mengenai apa itu Hukumor dan juga konsep daripada sistem operasi komputer. Kami harap apa yang kami sampaikan dapat dimengerti, dan selebihnya kami juga berharap untuk saran dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.